Halo semuanya, selamat datang. Kalian pengen mulai bisnis tapi modalnya mepet? Tenang, hari ini kita bakal bedah 4 model bisnis yang nggak butuh banyak uang buat mulai. Dan saya bakal tunjukin gimana caranya ngubah bisnis ini dari sekedar sampingan jadi sumber cuan utama kalian. Nah, ini pertanyaan besarnya. Mungkin nggak sih bisnis yang mulainya hampir tanpa modal sama sekali bisa ngasilin 100 juta rupiah? Jawabannya, bisa banget. Tapi kuncinya itu bukan cuma soal caranya gimana, tapi soal mindset yang benar buat ngubah ide kecil jadi bisnis raksasa. Oke, let's be real ya dari awal. Nggak ada yang namanya bisnis nol modal, itu mitos. Kalau kalian nggak punya modal duit atau yang kita sebut modal ekonomi, kalian harus siap bayar pakai mata uang lain yang sama berharganya. Jadi, apa mata uang lain itu? Anggap aja ini tuh kayak starter pack atau bekal wajib yang harus kalian siapin sebelum mulai petualangan bisnis kalian. Yuk kita bongkar satu-satu. Nah, pada dasarnya kita semua tuh punya 4 jenis modal ini. Ada modal ekonomi, yaitu duit, terus ada modal manusia, ini soal keahlian kita. Ada modal sosial, ini jaringan pertemanan kita, dan terakhir modal waktu, ya jam yang bisa kita korbankan. Kunci buat mulai tanpa duit adalah dengan memaksimalkan 3 modal yang lainnya. Yang pertama, modal ekonomi. Ya, gampangnya ini duit. Waktu kita bilang bisnis tanpa modal, yang kita maksud sebenarnya adalah kalian nggak perlu investasi puluhan juta di awal. Tentu, kalian masih butuh hal-hal dasar kayak HP dan internet. Tapi kita nggak lagi ngomongin modal gede nih di sini. Berikutnya, modal manusia. Nah, ini dia modal otak sama dengkul kalian. Keahlian apapun yang kalian punya, mau itu dari kerjaan, dari sekolah, atau bahkan dari nonton YouTube soal desain grafis atau copywriting, itu semua aset yang kuat banget. Inilah modal utama yang bakal kita manfaatin. Terus, ada modal sosial. Pasti pernah dengarkan pepatah "Your network is your net worth"? Nah, inilah modalnya. Koneksi yang kalian bangun dari sekolah, komunitas, atau kerjaan lama, itu bisa jadi bahan bakar roket buat ngeluncurin bisnis kalian. Dan yang terakhir, tapi ini penting banget, modal waktu. Setiap orang kan punya jatah waktu yang beda-beda. Mungkin kalian masih kerja, udah berkeluarga, atau punya komitmen lain. Coba deh jujur sama diri sendiri. Berapa jam sih yang benar-benar bisa kalian sisihkan? Ini bakal nentuin jalur mana yang paling realistis buat kalian. Oke, siap? Kita masuk ke jalur pertama yang paling gampang diakses. Jadi affiliate marketer. Anggap aja ini tuh versi modern dari jadi makelar. Tapi semuanya serba digital dan jauh lebih gampang. Coba deh lihat evolusinya di sini. Dulu, kalau mau jualan kan harus jadi reseller, beli stok dulu, pusing mikirin gudang. Terus muncul dropshipper, lebih enteng tapi masih ribet ngurusin supplier. Nah sekarang, afiliasi bikin semuanya jadi super simple. Cuma sebar link, dapat komisi. Makanya model ini lagi meledak banget di TikTok sama Shopee. Tapi, gimana caranya milih produk yang udah pasti laku? Gampang, pakai aja formula simple ini RPQ. Pertama, relevansi. Nyambung nggak produknya sama audiens kalian? Kedua, product fit. Produk ini beneran jadi solusi buat masalah mereka nggak? Dan terakhir, kualitas. Baca reviewnya, pastiin produknya emang beneran bagus. Dan ini nih yang paling penting, jangan mikir ini cuma buat cari duit receh. Kalau kalian udah jago, kalian bisa naik level. Putar lagi keuntungannya buat nge-hire kreator lain dan bangun agensi afiliasi kalian sendiri. Bahkan, banyak banget brand besar yang sengaja nyari orang kayak kalian buat direkrut. Potensinya, raksasa. Oke, lanjut ke jalur kedua, bisnis jasa. Di sini, modal manusia kalian, keahlian spesifik yang kalian punya, itu jadi segalanya. Anggap aja ini gerbang emas menuju peluang bisnis yang jauh lebih besar. Di sini nih, ada mindset shift yang krusial banget. Pemula itu dibayar buat waktu dan usahanya. Jadi pendapatannya ya terbatas sama jam kerja. Tapi seorang ahli, dia dibayar untuk dampak. Kalau jasa kalian bisa naikin omset klien 100 juta, kalian nggak lagi dibayar per jam. Kalian dibayar berdasarkan nilai yang kalian ciptakan. Dan itu nilainya jauh lebih besar. Oke, sekarang kita naik level lagi ya. Buat kalian yang udah siap ambil resiko lebih gede, buat hasil yang jauh lebih gede juga, ini dia 2 jalur advance-nya. Kenapa? Lihat aja slide ini. Ini soal margin keuntungan. Sebagai afiliasi, kalian mungkin cuma dapat 10%. Tapi dengan produk sendiri, kalian bisa ambil 70% atau bahkan lebih. Kelihatan kan bedanya di grafik ini? Disinilah letak potensi buat membangun kekayaan yang sesungguhnya. Gimana caranya punya produk sendiri, tapi nggak perlu numpuk barang di gudang? Jawabannya, product on demand. Kalian bikin desain dan mereknya, terus kerjasama sama produsen yang bakal nyetak dan ngirim produknya tiap kali ada pesanan. Kalian nggak butuh modal buat nyetok barang. Contohnya,
stiker custom buat kartu e-money, atau mungkin kaos dan tote bag dengan desain unik yang lagi tren. Kelihatannya sepele, tapi pasarnya gede dan marginnya tebal. Jalur terakhir ini buat si maklar cerdas, drop servicing. Konsepnya sederhana banget. Kalian cari klien yang butuh jasa spesifik. Terus kalian cari freelancer lain buat ngerjain proyek itu dengan biaya yang lebih murah. Kalian jadi perantaranya, dan keuntungan kalian ya selisih biayanya. Tapi, jangan salah ya, ini bukan sekedar jadi calo. Kalian itu benar-benar menciptakan nilai. Bayangin deh, ada klien yang butuh desain logo untuk klinik gigi anak. Sementara di luar sana banyak desainer cuma nawarin jasa desain logo umum. Nah, kalian adalah jembatan yang nyambungin kebutuhan super spesifik itu dengan penyedia jasa yang umum. Kemampuan kalian menerjemahkan kebutuhan klien inilah nilai tambahnya. Oke, kita udah lihat nih 4 jalur petualangannya. Masing-masing butuh bekal yang beda-beda. Sekarang, giliran kalian buat ngaca, lihat modal terkuat kalian itu apa, dan pilih jalur mana yang paling pas. Anggap aja slide ini tuh kayak lembar karakter buat kalian milih mau jadi apa. Jago bikin konten, mulai dari afiliasi. Punya keahlian yang spesifik banget, bisnis jasa jawabannya. Punya banyak koneksi? Coba deh drop servicing. Suka riset dan desain produk? Ya jelas, produk on demand. Intinya, mulailah dari kekuatan terbesar kalian. Jadi, setelah ngelihat semua pilihan ini, pertanyaannya tuh bukan lagi bisa nggak ya gue, tapi jalur mana yang mau gue ambil. Setiap jalur ini adalah sebuah petualangan, tantangannya nyata, tapi hadiahnya juga nyata. So, petualangan bisnis mana yang bakal kalian mulai hari ini?